makhluk angkasa, pengadilan militer. Nah, jadi makhluk ini pengadilan militer itu ada di sana pengadilan militer. Dia tunduk kepada namanya KUHPM, Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dan penyidiknya itu POM, Ankum, dan Auditor. Saya tulis 2 aja lah, kebanyakan soalnya, tapi 3. 3, oke. Nah, inilah yang dibilang Pak Ganjar KUHPM. Ya. Menurut beliau, KUHPM ini hanya mengurus kelakuan orang-orang militer Orang saja. angkasa. Luar angkasa saja. Bahwa misalkan apa tadi? Desersi. Nah, tuh. Misalnya tembak-menembak, Ya. itu semuanya. Dia anggap itu kan. Jadi, Ya. ini dianggap hanya di sini saja kan? Iya. Tidak di sini. Ya. Akibatnya karena ini di sini saja, makhluk ini harusnya ditarik ke sini kan? Betul. Makhluk ini Betul. jadi ke sini dulu maunya. Ya. Supaya bisa masuk ke sini kan? Betul, dari Pak Ganjar itu. Satu-satunya hanya Kan di situ. karena satu-satunya ini, Ya. maka ini harus ditarik ke sini. Betul, di Baru ke pengadilan. sini. Oke. Supaya dia tunduk kepada ini kan? Ya. Nah, mari kita lihat. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, Horas. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin mengupas kembali tentang KPK dengan TNI yang bergulir rame terus, di mana saya membaca semua, saya melihat dan saya menonton. Ada Pak Ganjar Laksmana, ada juga Pak Endardi, ada juga dari Al-Araf. Nah, ini semua bergulir seolah-olah TNI itu salah. Saya ulangi, seolah-olah TNI itu salah. Ini kurang baik dan ini alangkah indahnya kalau kita luruskan. Memang di podcast saya banyak yang mengatakan, undanglah Pak Ganjar. Saya bukan tidak mau mengundang Pak Ganjar, tetapi Pak Ganjar sudah berbicara di mana-mana di podcast. Misalnya di podcast Pak Abraham Samad, dan juga ada beberapa podcast lagi itu di podcastnya Pak Akbar Faisal. Di sana selalu Pak Ganjar, seorang akademisi, mengatakan bahwa TNI salah, bahwa KPK lah segala-galanya. Tapi setelah kita pelajari, kebetulan saya dari tentara dan saya juga pelaku dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Tentunya ini perlu diluruskan, jangan sampai Pak Ganjar sebagai dosen di UI, universitas yang begitu besar, jangan sampai nanti murid-muridnya jadi termakan bahwa itulah yang benar. Untuk itu, saya di sini mengundang lagi. Kenapa saya katakan demikian? Saya mengundang di sini, memang ini yang kami lakukan dari kami waktu masa aktif. Saya undang kembali Brur Ponto saya, Admiral. Apa kabar, Brur? Baik, baik, Brur Sitompul. Brur, terima kasih, Brur. Mau datang lagi, Brur. Ini begini, Brur. Tadi saya udah sampaikan pendahuluan. Brur mungkin mendengar. Di situ banyak sekali dikatakan bahwa pertama, bahwa TNI itu adalah pegawai negeri dan itu aparat perang. Dia boleh atau harus di KPK karena itu peradilan umum. Terus kedua, dikatakan lagi bahwa tidak ada yang salah, tidak perlu di sini menggunakan koneksitas, tidak, semua salah TNI, Bro. Nah, ini Bro, tolong Bro. Dulu Bro Aspam, asisten pengamanan, Kabais, semua melaksanakan ini tentang bagaimana TNI bila mana ada berbuat salah. Dan ini kita bukan substansi, Bro, ya. Kita bukan substansi. Kita paling benci lihat korupsi. Setuju, Bro, ya? Oh, kan kita tukang tangkap dulu kalau ada yang korupsi. Korupsi harus kita babat karena ini membuat kita miskin. Kedua, apa itu, narkoba harus kita gunting, dan juga teroris itu, Bro, kan? Ini udah kesepakatan kita bersama, Bro. Tapi ini semua kita luruskan. Tapi prosesnya harus benar. Proses harus benar, kita luruskan. Dan ada aturannya tentang proses. Ada aturan, Bro.
Kita akan Oke. dialog di sini. Tolong jelaskan supaya jangan ada yang salah, Bro. Bisa nggak, Bro? Oh, Kira-kira, Bro? bisa sekali. Terima kasih, Iya. mainkan, Bro. Jadi saya jelaskan lagi ya. Iya, Bro. Tentunya pakai gambar biasanya biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, Bro. Kita kepingin Nah. coba dibuat yang apa, Bro? Ya, Jadi kenapa? lagi-lagi di sini judulnya Ya. lagi gaya bebas Gaya menetapkan tersangka dan OTT ala KPK jilid Ala KPK jilid 2. Oke. Bagaimana? Oke, saya mulai ya pakai Ya, Bro. gambar ya. Oke, Bro. Biar jelas. Iya, Bro. Jadi kita mulai dengan saya berdiri aja lah biar Berdiri lah, enak, Bro. ya. Biar mantap, Bro. Oke. Undang-Undang 3199 tentang tipikor. Ini kan masalahnya. Yap. Kita bicara tentang ini. Pak Ganjar kan juga mulai dari sini Iya, kan. betul. Oke, kita Iya. bicara ini. Ya. Jadi, nah, dalam Undang-Undang Tipikor inilah pegawai negeri menurut Tipikor sependapat dengan Pak Ganjar. Sependapat kita Sependapat. semuanya. Oke. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini ya, orang menerima gaji segala macam itu Iya. sependapat. Yang dari APBN Ya, lah. APBN Oke. sampai dikaitkan dengan pasal 92. Iya. Nah, ini pasal 92 KUHP. Saya sependapat dengan beliau. Oke, Bro. Nah, tapi dari situ kan juga beliau bilang Ya. bahwa pegawai negeri itu ada pegawai negeri sipil seperti Ya. beliau yang punya NIP, Betul. tentu ada pegawai dan ada juga pegawai negeri militer kan Iya. yang punya NRP nih. Betul, Bro. Ya kan? Betul. Ini yang dibilang makhluk angkasa. Makhluk angkasa. Oke, coba, nggak apa-apa. Jadi kita ini makhluk angkasa, Bro. Iya. Iya. ini makhluk bumi. Bumi, oke. Ada dua makhluk. Ya. Nah, lalu terus bagaimana? Mari kita lihat. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini pasal 24 itu mengatur adanya peradilan militer dan peradilan umum. Betul. Undang-undang dasar. Undang-Undang Bro, ya. Dasar, Oke. ingat ya. Undang-Undang Dasar. Oke. Pasal 24. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Ya. peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah institusi Mahkamah Agung. Konstitusi. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 45 ada 4. 4. Dan di situ ada peradilan umum dan Umum, peradilan militer. Oke. Kita lanjut. Ya. Pasal 18 yang tidak dibaca barangkali. Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengatur adanya peradilan militer dan peradilan umum. Betul, Bro. Nih bunyinya. Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Agung. Betul, Bro. Jadi ada 4 peradilan. Yap. Nah, saya gambar biar tidak ada dusta di antara Betul, kita. Bro. Waduh, ini skemanya mantap Oke, banget ini. ini Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Agung sama ada peradilan umum, ada peradilan militer yang untuk makhluk angkasa, dan ini peradilan agama ya sudah kita taruh di atas saja. Tapi ini ya kita lihat dua, jadi angkasa dan dunia. Bumi. Bumi. Lalu kita lihat Undang-Undang 31 ini tentang peradilan militer. Ya. 97. Pasal 5 ya. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata Ya. untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pilihan negara. Jadi peradilan militer itu di lingkungan angkatan bersenjata, artinya Ya, TNI kan? TNI, betul. Ya makhluk itu tadi, Makhluk militer. angkasa, makhluk angkasa. Nah, pasal 9-nya jelas pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang Ya. mengadili tindak pidana Ya. yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah prajurit. Jadi status pada waktu itu prajurit. Aktif, namanya ya. prajurit. Ya ini makhluk angkasa aktif, masih terbang di angkasa dia ini ya. Itu di peradilan militer. Nah, itu. Ini kayaknya gara-gara makhluk angkasa jadi seru nih kayaknya nih. Ya biar gampang ininya. Biar gampang menerima. Jadi yang tadi itu makhluk angkasa ini kalau salah dia peradilan militer. Oke. Lalu kalau ini pegawai negeri yang punya NIP kemana? Peradilan umum. Oke. Jelas kan? Jelas sekali, Bro. Jelas. Bahwa kalau makhluk angkasa inilah Ya. peradilannya. Ya. Kalau makhluk bumi yang punya NIP ada di sini. Ya. Jelas? Jelas Oke, sekali. jelas. Jelas sekali. Dan ini Undang-Undang Dasar loh yang bagi ya. Ya. Nah, kita sambung. Pasal 54, ini mungkin beliau nggak baca. Pengadilan tipikor itu ada di lingkungan perdana pengadilan umum. Yap. Pasal 54 ini.
Pengadilan tindak pidana korupsi berada di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum, betul. Jelas? Jelas sekali, Bro. Jadi kalau beliau bilang pengadilan tipikor itu satu-satunya pengadilan mengadili perkara tipikor hanya di pengadilan umum. Betul. Artinya bisa ada pengadilan tipikor di lingkungan peradilan militer kan? Betul. Iya kan? Betul. Karena militer juga tunduk kepada Undang-Undang 31 itu. Siapa bilang nggak tunduk kita? Nanti saya buktikan. Oke. Nah, dari sini logikanya sudah jelas. Peradilan umum pasti ada. Ya. Jadi kalau satu-satunya, jangan satu-satunya dengan sini. Enggak loh. Satu-satunya di lingkungan peradilan umum. Ya. Oke. Nah, kalau saya gambar, jadilah begini. Ya. Di peradilan umum ada pengadilan tipikor yang di sini. Pengadilan tipikor diatur oleh Undang-Undang 31. Ini KUHP. Di sini Ya. dia. Betul, Bro. Oke, sudah masuk sini ya. Ya. Ya, lanjut. Jadi kalau ini peradilan umum, pernah tipikor ada di sini. Inilah satu-satunya biar jelas. Menurut Pak Menurut Pak Ganjar. Menurut Pak Jadi kan Ganjar, ya? setuju. Pak Ganjar. Kayaknya kalau Pak Ganjar satu-satunya setuju, satu-satunya. Jadi, Bro setuju sama ini, Bro ya? Satu-satunya setuju. Satu-satunya setuju. Tapi di peradilan umum. Ya. Gitu. Oke. Terus kita ingatkan satu-satunya di peradilan umum. umum. Oke. Nggak ada di peradilan agama kan? Iya. Kecuali kawin lagi. Kawin lagi. Itu. Nah, lalu kita bicara peradilan militer. Penyidik peradilan militer. Pasal 69. Peradilan militer bahwa penyidik adalah atasan yang berhak menghukum polisi militer dan auditor. Iya. Sekarang kita geser ke pengadilan makhluk angkasa. Makhluk angkasa, pengadilan militer. Nah, Oke. jadi makhluk ini pengadilan militer itu ada di sana pengadilan militer. Dia tunduk kepada namanya KUHPM. Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dan penyidiknya itu POM, Ankum, dan auditor. Saya tulis 2 aja lah, kebanyakan soalnya, tapi 3. 3, oke. Nah, inilah yang dibilang Pak Ganjar KUHPM. Ya. Menurut beliau, KUHPM ini hanya mengurus kelakuan Militer. orang-orang militer saja. Angkasa. Luar angkasa saja. Angkasa. Bahwa misalkan apa tadi? Desersi. Ah, tuh. Misalnya tembak-menembak, Ya. itu semuanya. Ya, anggap itu kan. Jadi, Ya. ini dianggap hanya di sini saja kan? Iya. Tidak di sini. Ya. Akibatnya karena ini di sini saja, makhluk ini harusnya ditarik ke sini kan? Betul. Makhluk ini Betul. jadi ke sini dulu maunya. Ya. Supaya bisa masuk ke sini kan? Betul, dari Pak Ganjar itu, Itu. satu-satunya hanya Kan di situ. karena satu-satunya ini, Ya. maka ini harus ditarik ke sini. Betul, di pengadilan. Baru ke sini. Oke. Supaya dia tunduk kepada ini kan? Iya. Nah, mari kita lihat. Ini tunduk kemana? Ini ada KUHPM. Sudah jelas ya? Oke. Jelas. Kita sambung. Nah, pasal 26 Undang-Undang 31 bahwa ini tipikor, ini hukum formilnya. Ya. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan, pengadilan yang terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Iya. Jadi, ketika bicara tipikor, KUHP KUHP, yang berbicara, oke? Nah, jadi kalau kita berbicara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan itu KUHP. KUHP, Kita masih oke. bicara sini, belum ke sana, sini. Iya. KUHP, ya? Iya. Jelas di sini. Lanjut. Apa yang dibilang tertangkap tangan di KUHP? Karena beliau kan bilang, pokoknya ada penjelasan kan? Tertangkap tangan, betul. Nah, sekarang kita Tertangkap jelasin. tangan. Iya. Menurut KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Pidana, betul. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan kan? Iya, betul. Atau sesaat kemudian diserukan halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, Iya. yang menunjukkan bahwa dialah pelaku utama. Jadi sesaat ini menurut KUHP. KUHP, iya. Kan tipikor bilang ikut KUHP ya? Iya, ikut Ah, KUHP, iya. ini KUHP. Iya. Nah, kita lihat apa yang OTT gaya KPK. KPK. Penyidik sudah, katanya penyidik kah? Sudah mengintai target. 14.00. Oke. Pertemuan dengan target itu 2 lokasi. Nah, Satu ini. di sana, satu di sini. Iya. Oke? Pertemuan penyidik dengan target terpisah.
Pertemuan penyidik. Penyidik ini tidak melihat langsung terjadi serah terima. Ya. Kalau menurut OTT tadi, menurut KUHAP, Harus. Blok. Iya. kelihatan. Ini kan Iya. tidak. Betul. Penyidik mengamankan Letkol ABC, tim KPK langsung mengamankan MR, ER, HW di Jalan Mabes. Tempat yang berbeda. Di Jalan Mabes. Iya. Sedangkan yang lain ini penyidik mengamankan Letkol ABC ini di restoran di Jati Sampurna. Soto. Dua tempat yang Lagi berbeda. makan soto, oke. Ya kan? Lalu penyitaan uang, tidak ada Berita acara. Sprindik juga nggak ada semua. Sprindik nggak ada. Lah kalau uang nggak ada berita acara ya apa bedanya dengan perampokan kan? Perampokan warga. Untung dia nggak bawa pistol, nggak Iya. melawan. Pengamanan target Tanpa. tanpa sprindik. Ini udah kacau Nah, nih. oke. Inilah OTT. Ya. Tidak diatur oleh KUHAP. Padahal KUHAP tadi dibilang sama hukum materialnya harus pakai KUHAP. Dia tidak. Suap. Jadi bertentangan dengan KUHAP. Ya. Oke, ini kalau dilihat, ini Ya. bukan Ops Gakum, tapi ini operasi intelijen. Operasi intelijen. Karena beginilah cara-cara saya dulu kalau melakukan penangkapan zaman kita. Kabais, Aspam, ya, bro, ya. Makanya aku hafal. Iya, bro. Dan udah kita kerjakan Setelah ini tangkap 1 jam, kemudian serahkan kepada POM, kan ini. Ya. Jadi ini adalah operasi intelijen. Ya. Lah, lalu kalau operasi intelijen penegakan hukum itu pasal 8 dan 9 Undang 17, Ya. itu intelijen penegakan hukum itu adalah kejaksaan, Iya. bukan KPK. KPK. Betul. Lagi-lagi KPK gaya Mengambil- bebas mengambil alih pekerjaannya kejaksaan. Wow. Nah, ya kan? Wow. Ada apa di KPK Nah, ini? itu dia sudah Nanti kita melanggar. diskusikan Iya, selesai nanti itu. presentasi ini. Sekarang kita Yes. bergeser ke KUHPM. Oke. Pak Ganjar bilang KUHPM itu apa tadi? KUHPM itu Hanya mengatur mengatur untuk tindak pidana militer, contohnya misalnya tadi disersi, pembunuhan, tembak, menembak dan sebagainya. Jadi Hanya kalau itu curi-curian nggak ada. saja. Curi katanya jangan, itu ke peradilan umum kata dia. Karena Undang-Undang 3199 itu punya ada di di pengadilan umum. Oke. Betul. Beliau sepertinya tidak membaca Ya. buku pertama KUHPM tentang penerapan hukum pidana umum. Ya. Ini kita baca di Undang-Undang 39 tahun 47. 47. Mungkin Oke. terlalu ini nggak dibaca. Tentang menyesuaikan hukum pidana tentara. Pasal 1 itu mengatur nama Wetboek van Military Strafrecht Ya. disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPM. KUHPM. Nah, ini yang tidak dibaca. Buku pertama KUHPM Ya. itu tentang penerapan hukum pidana umum. Diatur di dalam KUHPM. Apa dia bilang? Ya. Pasal 1. Ya. Untuk penerapan kitab undang-undang ini, Ya. jadi KUHPM itu berlaku ketentuan hukum pidana Pidana umum. Kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Jadi normatif ketika KUHPM berlaku, maka pidana umum pun berlaku. Iya. Ini, itu baru pasal 1. Pasal 2 ini sangat jelas. Lihat, Dipertegas lagi. dipertegas. Oke. Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam undang-undang ini, yang dilakukan oleh militer, Iya. diterapkan hukum pidana umum. Kecuali ada penyimpangan. Nah, artinya apa ini? Ya. Undang-Undang Tipikor 31 itu tertulis tidak dalam KUHPM? Tidak. Tidak. Nah, Iya. dilakukan tidak oleh pelanggarannya itu? Oleh militer? Dilakukan. Dilakukan. Oke. Nah, ketika itu dilakukan, maka Undang-Undang 3199 tentang Tipikor Ya. itu berlaku di situ. Betul. Berlaku Nah, di militer. Berlaku ya. di Dilakukan oleh KUHPM. KUHPM, ya betul, dia KUHPM. Ya. Ya. Jadi Undang-Undang Tipikor yang menurut Pak Ganjar itu hanya ada di gambar ini, jadi Ya. di sini. Nah ini. Jadi menurut Pak Ganjar itu Tipikor itu hanya ada di sini. Sebenarnya. Nah, menurut ini Iya. ayat 2 tindak pidana yang tidak tercantum kan tidak tercantum. Tidak tercantum. Tapi dilakukan pelanggaran itu. Iya. Maka Oleh militer. dengan adanya pelanggaran ini, Ya. maka si Tipikor itu masuk menjadi bagian dari KUHPM.
Jadi KUHPM itu di dalamnya ada Undang-Undang 3199. Yang menurut Pak Ganjar Menurut itu. Pak Ganjar tidak bisa. Jadi beliau seperti tidak baca ini. Seperti tidak baca. Sepertinya. Seperti, ya. Atau lupa mungkin sudah baca ya. Ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa lihat Ya. Undang-Undang Tipikor itu ada di sini, Ya. di peradilan umum juga ada di peradilan militer. Iya, sama, Karena ya. KUHPM ini Ya. otomatis masuk di sini apabila si makhluk angkasa ini Ya. melanggar ini. Ya. Jadi Tipikor, ini tipikor. dari sini dia lari ke sana Ya. karena ini yang melaksanakan. Betul. Jadi ketika ini melakukan, bukan ini ditarik ke sini. Tapi sudah ada di sini sebenarnya. Bro, ya. Bukan, ini yang ditarik ke sana. Ini yang ditarik ke sini, oke, Iya. Oke. Ini tidak diatur di sini toh. Ya, betul, tidak diatur, Nah, betul. menurut anggapan karena tidak ada diatur di sini, maka Harus ini di harus sana. ke sini. Oh, Ini yang harus ke sini nih. Jadi ke sini baru dihukum di sini. padahal disebutkan di atas Nah, tadi. padahal walaupun di sini memang betul tidak ada. Tapi karena dilakukan oleh ini, maka Ini ini gini, guys, ya. geser ke sana dia. Sesuai dengan tadi yang Yang tadi instruksi itu, penjelasan itu yang tadi kan ada itu, ya. penjelasan ini. Iya, penjelasan tadi. Ini sangat jelas ini. Nah, ini. Terhadap Pasal 2. tindak, saya ulangi ya, terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam undang-undang ini KUHPM yang dilakukan oleh militer diterapkan hukum pidana umum. Iya. Jadi ketika dia tipikor melaksanakan tipikor, berlakulah tipikor menjadi bagian dari KUHPM. Iya. Bro. Jelas? Jelas sekali, Bro. Nah, itu. Jelas sekali, Bro. Nah, hingga gambarnya jadilah begini. Ya. KUHPM. Lengkap lah ini ya. Ya. Lengkap Ini si posisinya. tipikor ada sini, ada di sini. Iya, Bro. Jelas kan? Iya. Sebenarnya kalau kita mau belajar enak kok, Bro ya. Nggak tahu dibaca apa enggak, aku nggak ngerti juga. Iya, iya, mantap. Tapi kita menjadikan ini yang tertulis. Mengedukasi. Mengedukasi, Kita oke? mengedukasi, Bro. Kita lanjut. Ya. Nah, penyidik. KUHP bilang penyidik Polri, Ya. PPNS. Kita harus tulis bahwa di situ ada itu kan. Nah, Ya. kita lanjut. Nah, KUHP. Tadi kan dibilang, Ya. ketika berbicara penyidikan, Ya. penuntutan, pemeriksaan, itu harus tunduk kepada KUHP kan? Betul, semua Nah, bicara KUHP. Pak Semua Ganjar bicara KUHP kan? Pak Ganjar KUHP. Mari kita lihat pasal 89 KUHP itu mengatur POM penyidik koneksitas di mana? Kita lihat pasal 89. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa diadili oleh peradilan umum. Betul? Ya. Jika menurut keputusan Menteri Pertahanan. Oke. Ya. Penyidikan perkara sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik yang tadi ada Polri 6 dan polisi militer atau auditor. Ya. Ini mengatur bahwa ketika berbicara ada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama Ya. antara orang yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer, maka koneksitas. Koneksitas. Betul. Ya, koneksitas dan penyidikan khusus untuk di Angkatan Bersenjata itu POM. POM, oke. Sedangkan sipil sebenarnya polisi. Pasal 6, polisi, ya. Pasal 6. Tapi karena katanya lex spesialisnya itu Ya. KPK ad hoc, Ya. masuklah KPK no problem. Iya. Tapi ini adalah kita bicara koneksitas. Koneksitas, oke. Karena diatur oleh KUHP. KUHP bilang begitu, jangan ngarang-ngarang saya sendiri. Jangan lompat-lompat. Jangan lah, Bro, ya. lompat-lompat. Oke? Nah, jadi ketika antara makhluk bumi dan makhluk angkasa ini bersepakat melakukan korupsi, Iya. maka peradilannya ke sini. Koneksitas. Koneksitas. Iya. Itu. Pak Ganjar bilang nggak perlu Loh, koneksitas. makanya bagaimana caranya dia bilang tidak perlu koneksitas, KPK bisa langsung. Gimana? Dari mana dapatnya? Oke, nanti. Ini jelas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan ini bersama KUHP. Oh, iya. Lalu bagaimana kok dibilang ini bisa langsung sendiri? Iya. Kalau bicara KUHP, maka kita akan berbicara 89 sampai 94. Iya. Itu koneksitas. Iya. Penyidiknya POM, polisi, kasihlah KPK di sini. Iya. Kita hormati di sini. Betul. Tapi ketika ini kita sudah berbicara koneksitas. Iya. Jelas? Betul. Nah, jelas Betul. kan? Saya potong dikit dulu. Iya. Sepertinya saya lihat Pak Ganjar membicara yang Ini merah ini semua. doang.
Yang merah ini, Bro. Ini nggak dibaca. Yang kuning nggak baca. Kan? Oh, pantai. Karena kan ini kan makhluk bumi. Ini kan bumi, makhluk angkasa, nggak kelihatan di Oh, atas, jauh. Sepertinya gitu, Bro. Loh, beliau bilang kan di angkasa tidak terlihat. Tidak Jadi ini semua itu karena ada di angkasa, ya. tidak terlihat. Fokusnya ke situ Ini aja. yang terlihat. Oke. Itu tidak terlihat, apalagi kuning. Karena kena matahari tambah nggak kelihatan. Kalau ini merah kelihatan. Kelihatan. Ya kan? Kira-kira begitu. Lanjut, Bro, mainkan. Oke. Ya. Nah, ini beliau nggak baca juga. Pasal 39 Undang-Undang 1 Tipikor mengatur bahwa ketika berbicara koneksitas, Ya. maka Jaksa Agung koordinator penyidik. Jaksa Agung. Jaksa Agung. Jaksa Gimana? Agung. Pasal 39. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, Ya. penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer. Jaksa Agung. Jaksa Agung. Waduh ini. Oke? Waduh ini. Karena ini, dan ini apa? Ini hukum materialnya, undang-undang Ya. tipikornya yang bilang. Iya, iya. Kan kalau hukum itu bisa berjalan dengan baik, diatur oleh material, diatur oleh formil. Formil, betul. Ini materialnya Jaksa Agung, Jaksa Agung. Mari kita lihat formilnya ada nggak Jaksa Agung itu mengkoordinasikan ini. Iya, iya. Harus imbang, kalau nggak imbang nggak bisa. Iya, betul. Jadi antara formil material itu harus ada. Harus ada. Ini formil material Material. menyatakan Jaksa Agung. Mari kita lihat Ya. formilnya ada nggak? Nah, Perpres 15 tentang organisasi kejaksaan pasal 25A. Jaksa Agung Muda bidang pidana militer Iya. adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh auditorat dan penanganan perkara koneksitas bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Iya, iya. Apa artinya? Inilah hukum formilnya. Iya. Betul. Berarti tadi ada materialnya, ini formilnya. Iya. Cocok kan? Cocok. Sah. Dong. Cocok. Nah, kita lanjut. Ya, lanjut, Bro. Nanti Nah. kita diskusi. Oke. Ini kita lihat, ketika bicara koordinat, KPK juga bilang, oh saya juga kok. Iya. Kan ini pasal 24. Iya. KPK mengkoordinasikan, mengendalikan penyelidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh antara ini dengan ini sama kan? Sama. Persis. Sama bunyinya. Tapi jangan lupa, Iya. ini formilnya, Iya. ini juga formilnya. Iya. Tapi di materialnya tidak ada. Ketika bicara hukum material, Iya. tipikor yang ada itu Jaksa Agung. Jaksa Agung ya. Ini tidak ada. Iya. Jadi kalau kata anak-anak now, ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku aja. So akrab. So So akrab. akrab. So akrab. Kita kan, siapa? Akulah katanya. Padahal di material yang nggak ada bilang. Jaksa Agung sebenarnya. Jaksa Agung. Jadi ini ngaku-ngaku aja ini. Ini Jaksa Agung nggak tersinggung kayak Hah? begini dulu. Nah, makanya untung dapat Jaksa Agung baik-baik. Diam-diam Baik-baik. aja. Kalau nggak tersinggung. Loh, lagi, ya pastilah. Ini kan semua. Iya, ada lagi dia Nah, punya jambit. Jaksa Sudah Agung langsung nih pidana jambit militer mil. dia. Lalu jadi kalau dibilang kita bisa sendiri, bagaimana Iya. bisa sendiri? Ya kalau ngaku-ngaku ya boleh aja. Aduh. Ini kan ngaku-ngaku. Atau Pak Ganjar terlalu bersemangat kali Nah, itu. makanya kok bisa bilang kita bisa sendiri, padahal material dan formil itu mengasah Jaksa Agung. Jaksa Agung Nah, ya. tuh jelas gimana. Duh, ini Ini gimana? Jadi bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kalau penyelesaiannya sudah nggak bermasalah? Ini buktinya kan? penegak hukum melanggar hukum. Nah, ya itu dia. Wah, gawat nih. Selalu kan dipakai saya lah. Iya. Ya benar kalau cuma ngaku-ngaku saya saya juga bisa juga kita. Pelajarilah secara apa istilahnya? Kita Bro? bisa juga. Oh, Ya. kita juga kan bisa kalau cuma ngaku-ngaku. Tapi Ya. materialnya ada enggak bilang? Waduh, jadi Material enggak bilang. Tapi kenapa? dulu kita di sekolah kan selalu Tuh. kau kalau membuat sesuatu berpikirlah secara komprehensif. Nah itu. Lah ini Iya, sendirian. harusnya komprehensif, Padahal ya. sebagai penegak hukum harusnya tahu formil dan material itu Material. selalu pasangan. Wow, ini Nah ini hanya formil. Ya. Materialnya tidak ada. Kayaknya Pak Ganjar perlu kita undang minum kopi bertiga aja nih, Bro. Nggak apa. Nggak usah kita buat di media lah kalau biar Tapi karena di media ada ya biar imbang lah kan. biar imbang. Biar media juga tahu ada Iya. bahwa tidak bisa KPK itu sendiri. Menurut beliau bisa kita sendiri langsung. Iya, dan Buktinya? oke. Nah, kita buktikan. Iya. Oke, lanjut. Jadi, kalau ini semua gambar koneksitas ini, Iya. maka di sini keluarlah
Jaksa Agung koordinasi antara manusia bumi dan manusia angkasa. Kalau terjadi persekongkolan antara manusia bumi dan angkasa, Jaksa Agung ya. Ya. Dilaksanakan siapa? Oleh Jampitmil. Jampitmil. Pelaksana lapangan. Jadi dia harus turun. Ya, ya. Nah, iya kan? Ini. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi sudah sampai di sini ya, sudah. Jadi sudah jelas ya. Ya. Sekarang kita menentukan peradilan. Pengadilan mana yang berhak mengadili? Mengadili, oke. Kita lihat pasal 16 Undang-Undang 48 mah. Mahkamah Agung. Bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer Ya. diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Ya. kecuali dalam keadaan tertentu. Menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Iya. Jadi normal mode-nya Iya. itu pengadilan umum. Pengadilan umum, oke. Itu judulnya peradilan koneksitas di pengadilan umum. Pengadilan umum. Nah, jadi kalau itu saya gambar begini. Ya. Nah, kalau dalam keadaan tertentu, pasal 16, itu harus ada keputusan Ketua Mahkamah Agung, oke. agar pengadilan koneksitas ini dilaksanakan di pengadilan militer. Militer, oke. Ini keadaan tertentu. Ya. Kalau tidak ada ini, Ya. maka dia ke sini otomatis. Betul. Jadi jangan takut. Betul. Tapi ini judulnya adalah pengadilan koneksitas. Jadi apakah dia di umum, di sipil atau di militer itu tergantung Mahkamah Agung, Ya. gitu ya. Sekarang yang terjadi Ya. itu sepertinya ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Iya. Iya. Nah, kenapa saya tidak tahu? Kalau kita melihat, kalau saya melihat kecenderungannya, Ya. itu akan split. Apa artinya split? Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Seakan-akan tidak ada kolaborasi bersama. Padahal ini kan bersama, harusnya koneksitas. Koneksitas. Tapi Betul. kecenderungannya itu ini sendiri, ini sendiri. Iya, iya. Harusnya koneksitas. Harus koneksitas. Harus. Atau Jadi- mungkin keputusan belum ada kali, Bro. Nah, kalau keputusan itu kan Ya. untuk pemilihan peradilan saja. Oke. Tapi dengan adanya kasus dua orang berkolaborasi antara makhluk angkasa dan makhluk bumi, Ya. maka selalu koneksitas. Iya, betul, Bro. Lalu kalau ada yang berpikir koneksitas ini dihilangkan aja, ya bagaimana mau dihilangkan? Ini makhluk ini tetap Karena ada. banyak makhluk kan, Bro ya. Ini kan makhluknya, masa makhluk ini dicampur itu? Dan Undang-Undang Dasar kita sudah Sudah dikatakan ada bilang koneksitas. bahwa ini makhluk ini ke sini, makhluk ini di sini. Kalau dia berkolaborasi, koneksitas sudah ada. Iya, iya. Lalu bagaimana kok ini mau dihilangkan? Nah, itu gimana pemikirannya? Ya, itu dia, Ya kan? Bro. Ini. Itu dia, Bro. Kita lanjut. Ya, lanjut, Bro. Habis ini kita Nah, diskusi. ini pemilihan hakim. Jadi hakim pun sudah diatur. Siapa hakim? Nah, kalau di peradilan umum, maka majelis hakim 3 orang hakim. 1 hakim ketua dari peradilan umum, 3 dan hakim masing-masing diterapkan pengadilan umum dan peradilan militer secara berimbang. berimbang, Bro. Jadi ada militer, ada sipil. Yap. Lah, kalau dia di lingkungan militer juga sama, hakim anggota berimbang. Tapi nanti yang hakim dari sipil dikasih pangkat tituler. Tituler, Tituler, ya. itu pemilihan hakim. Ya. Wah, enak itu Nah. hakimnya pangkat bintang 3 dia itu nanti. Oh iya. Iya kan, tituler harus sama kan, Tituler. Bro? Nah, jadi kesimpulan, Iya. KPK itu tidak berwenang menetapkan perwira TNI aktif sebagai tersangka tipikor. KPK tidak sendirian tidak bisa. tidak beri ya. Kalau Pak Ganjar bilang bisa kan? Bisa, bahkan Buktinya tidak bisa. bahkan siapapun, Siapapun. itu ke sana kata dia. Tidak bisa. Iya. Pada peradilan koneksitas yang berhak menetapkan tersangka itu adalah Jaksa Agung. Oke. Pengadilan tipikor itu adalah pengadilan satu-satunya di lingkungan peradilan sipil. Jadi kalau satu-satunya itu sipil. Untuk bumi saja, bukan untuk angkasa. Pengadilan militer ini di lingkungan peradilan militer berwenang mengadili per tipikor juga. Iya, iya. Jadi kalau satu-satunya ini jangan satu-satunya dengan angkasa pun dimasukkan. Tidak. Ini hanya untuk makhluk bumi. Bumi, oke. Ini untuk makhluk angkasa. Bila sama-sama. Nah, kalau sama-sama koneksitas. Gitu. Jelas, Bro ya. Nah, jadi penyidik untuk tipikor untuk TNI POM. Untuk koneksitas Jampitmil koordinasi. Iya. Tata cara OTT nggak ada diatur oleh KUHAP. Iya, betul. Penetapan, makanya Opung bilang apa?
Apa itu tangkap tangan apa itu katanya. Nah, ya kan gara-gara ini. Iya, iya. Padahal dia sudah diatur, tunduk kepada KUHP, tapi dia tidak mau tunduk kepada KUHP. Iya, iya. Dia gaya bebas ala KPK. Gaya bebas. Menetapkan tersangka sendiri, OTT sendiri, dilanggar KUHP. Iya. Nah, penetapan tersangka dan OTT oleh KPK ini melanggar KUHP. Iya. KPK gaya bebas untuk tersangkakan bersama. Ya gaya bebas, tidak ada dalam KUHP. Iya. Itu kan. Nah ini, jadi penetapan tersangka oleh KPK tanpa melibatkan POM TNI bertentangan dengan pasalnya dia. Iya. Tapi juga bertentangan dengan kejaksaan. Seharusnya kejaksaan yang mempublikasikan, bukan KPK. Bukan KPK. Bukan. Ya. Itulah KUHP. Kalau ada makhluk angkasanya ya, Bro. Iya, sepanjang ada makhluk angkasa, begitu Oke. koneksitas dia berdua, Ya. maka itu kejaksaan. Jadi salahnya banyak banget. Ya, Bro, banyak ya? sekali. Karena dia suka, bukan salah, karena dia melaksanakan gaya bebas. Akibatnya itu. Kita melihat salah karena kita melihat aturan. Betul. Tidak Secara ada. konferensi. Ya, tidak ada di aturan kita bilang salah. Iya, iya. Tapi bagi dia tidak ada di aturan itu gaya bebas, gaya Gaya saya, bebas. gaya KPK kan? Dia tidak mau lihat kiri kanan Nggak lagi mau. ya. Kan itu. Oke. Ya, jadi kita paparan ini Ya. untuk mengingatkan kepada KPK bahwa mereka itu tidak sendiri di bumi, ada Iya. makhluk di angkasa. Ya, ada planet Mars. Iya. Ada kejaksaan pendukung film yang harus diajak koordinasi lah, jangan Iya. sendiri. Jadi, nah, memberantas korupsi jangan gaduh. Iya. Langsung wow. Iya, Nanti kita lihat akibatnya. Iya. Perkara, nah ini. Iya. Kenapa jangan gaduh? Iya. Karena banyak perkara yang disidik KPK, putusannya bebas lepas di pengadilan. Gimana itu? Bayangkan, Wah. sudah gaduh duluan, alat bukti tidak sempurna, syarat material formil tidak terpenuhi, pelaku bebas. Bebas. Padahal sudah pakai baju. Tapi sudah pakai baju begini, orang sudah lihat, sudah malu semua. keluarga sudah malu. Walaupun oke aku bebas, tapi sudah malu. Malu, iya, iya. Gara-gara apa ini? Gaya gaduh. Dihukum dengan kegaduhan terlebih dahulu. Iya. Nah, ini sekarang Basarnas kan dihukum dengan kegaduhan dulu. Iya, betul. Teng, langsung rame. Ya. Nah, ini sama, nanti kita lihat kan. Jadi gaya gaduh. Nah, pertanyaannya, apakah memang ini budaya di KPK ini dengan alasan golden momentum, sehingga harus gaduh dulu dalam setiap proses Iya. hukum korupsi? Apakah ini sudah menjadi budaya? Nah, ini yang. Nah, ini mari kita lihat. Iya. Alasannya selalu golden momentum. Ya. Lah, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah dengan melanggar aturan? Iya. Kan Betul, ini. Bro. Nah, ini harus dijawab ini. Ya, Kita mau kemana? Yang jauh KPK itu. Nah, makanya kalau KPK gaya bebas, makhluk angkasa bisa bebas juga. Bahaya dia kalau makhluk angkasa kalau pakai gaya bebas. Bayangkan dia dari angkasa kan gaya bebasnya lebih dia bisa kemana-mana. kena ini. Kenapa itu, Bro, yang nggak bisa kemana-mana? Kena udara. Wah. Apa itu istilahnya itu? Ada tuh udara yang nggak bisa naik, nggak bisa turun, dia ngapung aja. Kan pengalaman kita, makhluk angkasa jangan diajak gaya bebas lah. Bahaya dia kalau ada bebas. Karena memang dia dilatih gaya bebas untuk melaksanakan tugas pokok. Iya. Makhluk angkasa ini itu adalah gaya bebas. Jadi jangan sekali-sekali mengajak Iya. makhluk angkasa untuk melaksanakan menyelesaikan situasi, menyelesaikan masalah dengan gaya bebas. Karena itu keahlian mereka. Kalian berjaya. Iya kan? Nah ini contoh. Wah. Vonis bebas di pengadilan tipikor. Ini yang Nah, bebas ya. yang bebas. Sudah Yang gaduh bebas. Sudah gaduh bebas. Oke. Hakim Agung Ghazalba Saleh katanya menerima suap terkait kasasi pidana koperasi simpan pinjam inti dana. Divonis bebas oleh tipikor Bandung. Padahal namanya udah jelas Wah. banget nih. M. Totoh dan Andri Wibowo pada perkara korupsi pengadaan barang darurat bantuan bansos COVID di Bandung Barat. Majelis hakim membebaskan karena tidak terbukti memenuhi unsur pidana. Gimana nih Mereka KPK? dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana. Lalu gimana? Coba, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Berikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat martabatnya. Tapi bagaimana mengembalikan martabatnya? Ini udah malu. Seluruh Indonesia udah tahu. Semua sudah tahu. Waduh. Sudah dipublikasikan. Hakimnya jelas lagi, Hakim Surahmat Ini- itu. Menurut Samintan Hmm. dinilai oleh majelis hakim tidak terbukti melakukan dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut KPK. Ya aduh. Membebaskan terdakwa dari
Tiga, Sudah empat, tiga, lima. empat. Sofyan Basir. Wah, Ini teman kita main kolu, kasihan Mbak Sofyan ini. Iya, di Rut PLN dulu. Apa? Sebelumnya kan bukan BRI, Bang BRI dulu. BRI. BRI kan Ya, kita gom kan kita dulu. sama-sama. Hah. Jadi PLN Iya. divonis bebas. Ini Sofyan merupakan terdakwa kasus dugaan bantuan transaksi suap proyek pembangunan PLTU. Tapi bebas. Bebas. Tapi dia sudah dicopot dari direktur, keluarga sudah malu, semua sudah malu, tapi bebas. Waduh. Ini Safrudin Arsyad Temanggung, Iya. mantan kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPN. Safrudin terbukti dia mengeluarkan surat, betul? Terbukti terlibat dalam menerbitkan surat keterangan lunas. kepada Bank Syariah Lunas. Namun penerbitan itu menurut majelis hakim tidak ada tindak pidana. Iya. Jadi bebas. Bebas lagi dia. Bebas. Wow. Padahal ini sudah, bayangkan ini dengan kegaduhan, Iya. apa nggak sudah malu mereka ini? Ini sudah ditangkap, Udah tangkap, dikurung, sudah malu semuanya, ditahan, bebas. Bebas. Ada satu bro, Tuh. sampai sekarang nggak ketangkap. Oh iya betul. Harun Masiku. Lah, itu juga nggak tahu kemana. Nggak tahu. Oh jangan-jangan dia lari ke malu angkasa kan? Mungkin dia terbang ke angkasa, nggak kekejar di angkasa. Harun Masiku bro. Itu Coba minta tolong malu angkasa, pasti ketangkap lah. minta tolong Pak Ganjar lah nanti. Pak Ganjar lah, Pak Ganjar. Kan itu, inilah. Pak Ganjar minta tolong Pak Ganjar nanti. Kita lanjut lagi sini. Ada sedikit lagi. Nah, mari kita lihat vonis pengadilan tinggi militer. Oh ini militer. Ini pengadilan tinggi ya. Oke. Ini vonis untuk makhluk angkasa kalau aneh-aneh. Oke. Ya kan? Yang dikatakan orang di situ ada imunitas. Katanya ada impunitas segala macam. Ada apa Kalau ya? kalau merasa impunitas, jeruk coba, makan jeruk lah di situ. coba suruh masuk aja jadi makhluk angkasa, lalu coba kira-kira kayak apa. Lihat, Brigjen TNI Ya. divonis seumur hidup Seumur hidup. Oh. karena terbukti kasus korupsi alat utama sistem alutsista ini. Iya. Pengadaan. Seumur hidup. Iya. Ini untuk bicara tentang korupsi. Ini saya potong sedikit bro. Ah. Kata Pak Ganjar, alat utama sistem senjata itu siapa saja bisa kata dia. Bisa di... Bisa. Jadi harus di peradilan Lah. umum juga kata dia. Nah itu karena dia nggak baca itu KUHPM. Itu pasal 2 tuh nggak dibaca. Karena dibilang Itu. itu biasa-biasa saja. Kalau ini di Oke. pengadilan militer Wah, nanti Bang. bebas. Nah, Ini kalau pengadilan umum bisa bebas ini. Iya, ini kenyataan. Seumur hidup. Seumur Oke. hidup, bro. Waduh. Lanjut, bro. Kolonel Infanteri Prianto terdakwa pembunuhan terhadap Handi Saputra Salsabila di Nagrek. Oh, yang dibuang itu Ya, dibuang. Oke. Ini seumur hidup juga. Iya. Tuh. Lah ini sudah ini pembunuhan biasa. Katakanlah pembunuhan biasa. Kalau Seumur Pak Ganjar hidup. ini nggak boleh di sini, bro. Harus disipil ini semuanya. Padahal sudah pernah dilaksanakan kan? Lah kalau disipil tidak bisa seumur hidup itu. Iya, Pak Ganjar. Lah ini- kan bisa ini. Iya. Kenapa? Lah kenapa itu tadi yang kan pasal 2 KUHPM? Ah. Terhadap perbuatan-perbuatan yang belum diatur di KUHPM apabila dilakukan berlakulah Iya. KUHP. Wah, ini kayaknya Pak Ganjar yang Itu. buat gaduh, Pak Ganjar nih kali. Karena belum baca beliau, suruh baca dulu tuh KUHP itu. Sudah KUHP. pernah ada Ini kan kok. ada. Oke, kita lanjut. Pernah ada. Nih, terdakwa suap proyek satelit. Hmm. Ini kasihan ini anak buahku nih. Pernah. Ini anak buahku nih. Ya ini di sini menandakan Nih. kita tidak ada toleransi Nggak ada kepada toleransi. korupsi. Tidak ada Ini korban toleransi. divonis 4 tahun Ya, 6 bulan. Ya. Dan ada tambahan kalau pengadilan militer. dipecat. Pecat. Oke. Tuh, dikeluarkan dari TNI. Ya, 4 tahun 6 bulan, denda 200. iya. Oke, ini. Ya. Kita lagi. Nggak ada ampun ya. Gak ada ampun. Ya. Ini lagi tentang si Brigjen Yusadi Kamarula dan Niputu Purnamasari. Ya. Nah, kita lihat apa hukumannya. Nih, terdakwa Brigjen Yus Adi Kamarula terbukti sah memidanakan dengan pidana 16 tahun, Ya. denda 750, apabila tidak terbayar, tambah kurungan 6 bulan. 6 bulan. Tapi jangan lupa ini lagi, uang pengganti atas kerugian keuangan negara 34,375,756 Miliar. 53 miliar Ya. 1 bulan setelah putusan. Wah. Nah, coba
Kalau dia jika dalam jangka waktu tertentu tidak bisa membayar, maka hartanya semua disita, Auditor militer. dilelang untuk membayar ini. Ya. Kalau tidak cukup, maka dia tambah lagi pidana 4 tahun. Dan bayangkan, hartanya sudah habis, Ya. kurang, Ya. tambah lagi 4 tahun. kok- Jadi 20 tahun ditambah harta habis. Iya, iya. Apa nggak sadis ini hukumannya? Ya, ini Kok bisa bilang lagi ini nggak dihukum? iya, Bro. Nah, Aduh, kacau, belum Bro. ini, masih ada. Masih ada lagi, Bro. Masih. Oke, Bro. Nanti saya Biar ada jelas. saya mau ada Itu tadi, nanti. Yus. Oke. Ini sini. Ini putus sama. 16 tahun ditambah dia harus membayar pengganti 10 kerugian miliar. Waduh. 80 miliar. Kalau enggak sama, semua harta diambil. Kalau kurang tambah Tambah pidana. Nah, Aduh, coba beratnya kayak Apa lagi itu? kurang? Beratnya kayak apa tuh peradilan ini militer? lagi. Satu. Terakhir paling banyak terakhir ini baru yang terakhir, yang akhir-akhir inilah bukan terakhir. Iya. Pak Agus Purwoto Ini ini. saya kenal ini, Bro. Aduh, bukan Aduh, kenal saya- ini, saya kenal sekolah- baik ini. Saya sekolah bareng ini, Mas. Ini lihat. Iya. Pidana terdakwa 1 12 tahun 12 tahun. dan meminta mengganti 153 miliar. Aduh. Bila tidak mampu diganti dengan badan 3 tahun. Yap. Bayangkan sudah habis hartanya ditambah 3 tahun Mengembalikan uang. mengembalikan. Bagaimana ini vonis pengadilan koneksitas sadis-sadis. Iya. Kalau KPK Nah. tadi malah hilang. Bebas hilang, nggak jelas Aduh. kemana perginya. Aduh. Sekian dan terima kasih. Wah, Bro, ini mantap, Bro. Itu dia. Duduk dulu, Bro. Kita Nah, banyak diskusi, Bro. Ini kita itu. tambah 5 menit atau berapa menit. Ya. Kita diskusi dulu, Bro, ini, Bro. Ini saya lihat Bro menampilkan secara komprehensif, Ya. ya. Di mana peradilan sipil, Bumi. militer, Dan angkasa. Sipil militer. ini kayaknya angkasa Loh, ini kan populer ini sekali. kan nih. beliau juga bilang begitu untuk mempermudah. Mempermudah. Kan kita mempermudah bumi dan angkasa biar jelas. Biar jelas, Bro. Ya. Ya. Oke, Bro. Di sini ada yang saya mau lihat beberapa poin, Bro. Tadi Pak Ganjar itu kan selalu mengatakan harus peradilan sipil. Padahal tadi Bro menjelaskan kalau ada makhluk bumi dengan makhluk angkasa harusnya Kejaksaan Agung. Iya, betul. Nah, ini kalau seperti ini, Bro. Pendapat Bro gimana selama ini kasus-kasus yang ada peradilan militer dengan makhluk angkasa dengan bumi ini? Tapi Nah, dibuatnya banyak ke mereka itu gimana, Bro? jadi enggak Ya. dengan KPK itu cenderung ya kalau Ya. saya perhatikan Ya. itu cenderung di split. Di split, oke. Apa split itu? Dipisah Dipisah, diadili sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Tidak merupakan koneksitas. Koneksi, oke. Yang koneksitas yang saya ikuti itu selalu antara kejaksaan Ya. dan militer. Itu koneksitas. Kejaksaan dan militer. Dan oke. militer. Ya. Tetapi ketika berbicara KPK selalu split. Split ya. Split. Oke, jadi oke. Nah, oke. ini Ya. timbul pertanyaan, Ya. mengapa harus split? Ah, Karena ini sebenarnya Ya. pengakuan kalau digabung ya. itu adalah jaksa. Titik. Oke, dia tidak mau. Dia tidak mau. Oke. Ya. Ada kecenderungan tidak mau kalau ini dikoneksitas, dia kehilangan pamor. Ya. Dia hanya mendukung data untuk jaksa. Ya. Jaksalah yang memimpin pemeriksaan penuntutan jaksa. Ya. Atau Nah, Oke, ini- lanjut, Bro. Ini ada kecenderungan kalau saya Kecenderungan melihat ya, ya, oke. saya perhatikan ada kecenderungan seperti itu. Ya. Sehingga kalau berbicara KPK selalu dia split. Split ya. KPK oke. sendiri, militer sendiri. Dan sekarang kan sudah mulai arah ke sana itu arah ke Ya. split. Ya. Arah ke split. POM dibilang, udah kamu aja lah. Iya. Ya. Dia nggak mau koneksitas. Dia nggak mau, udah kamu aja sendiri. Apalagi Pak Ganjar bilang, tidak ada Tuh. koneksitas itu. Nah. Harus di sipil. Dia selalu bilang Nah, begitu. iya kan? Tidak ada koneksi. Ya Iya. memang, kalau memang tidak ada koneksitas, kalau dilakukan oleh dua makhluk itu, Harus keputusan. ya satu sendiri-sendiri peradilannya. Iya, Dan iya. ini yang selalu maunya KPK seperti itu. Ya. Karena kalau digabung, koneksitas beneran, maka masuk jaksa. Itu yang selalu, yang tadi kan koneksi dengan jaksa. Kalau begini gimana? Ah, Bro? itu. Ini mungkin sedikit kita agak bercerita. Kan dulu dibentuknya KPK ini kan ad hoc. Ya, itu. Nah, ad hoc itu kan karena ini tanda petik Bro, Ya. ya. Sorry kepada betul. penegak hukum lainnya. Misalnya di situ dikatakan penegak hukum maaf ini kepolisian dengan Kejaksaan Agung kurang menggigit dulu. Saat itu kurang menggigit. Saat itu karena dianggap Kurang Polri menggigit. dan kejaksaan itu
kurang menggigit, dibentuklah dibentuklah KPK yang ad KPK hoc ini. ad hoc. Nah, dengan harapan ya. tentunya ya kalau kejaksaan dan polisi ini sudah bagus, ya ini selesai tugasnya. Selesai harusnya bro ya, selesai Nah, bro. mari kita lihat dari sini. Ya. Dari sini apa yang terbaca Ya. setelah melihat ini? Ketika kita melihat justru kejaksaan ketika berkoneksitas dengan POM TNI, Ya. apa hukumannya? Beratnya minta Nggak ampun. main-main. Ya. Tetapi KPK sendiri 5 itu seperti apa? Bebas. Bebas. Siapa sekarang yang bekerja dengan baik? Harusnya ya kalau Nah, kita dari lihat sini kan kita sudah data. dan fakta ya TNI, Kita melihat peradilan militer lebih Nah, berat. peradilan militer baik, jaksa bagus. Lalu keberadaan KPK bagaimana kalau dengan seperti itu terus-menerus? Ya berarti impunitas dan lain Nah. sebagainya, jeruk makan jeruk ya jangan begitulah bro ya. Kalau bicara impunitas, dari mana impunitasnya? Oh iya bro ya benar. Dan jangan lupa, di Indonesia ini jangan ada satu orang pun bermimpi Ya. makhluk angkasa itu bisa diadili dengan peradilan di bumi. Di bumi. Enggak, jangan mimpilah itu. Karena undang-undangnya Undang jelas. dasarnya begitu. Kecuali kita mau rubah dulu Lah, bro. rubah dulu. Lah, kalau rubah undang-undang dasar, Wah, TNI punya urusan untuk menjaga undang-undang dasar, jangan sampai dirubah oleh siapapun. Iya. Jangan coba-coba merubah undang-undang dasar. Pancasila, Undang Dasar 45. Pancasila, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI. Jangan ada Jangan yang coba-coba rubah-rubah. itu, Iya. urusan itu, merubah itu. Ya, garda terdepan. Wah, itu makhluk angkasa bisa. Oke. Nah, jadi sekali lagi, Iya. TNI untuk dimasukkan di peradilan umum itu lupakan, tidak akan pernah mungkin itu terjadi. Iya, bro. Ya, karena apa? Undang-undang dasar kita begitu, Iya, bro. kan? Iya. Jadi benar Pak Ganjar, makhluk Benar. angkasa biarlah di angkasa, bumi biarlah di bumi. Ya. Apa yang bisa bertemu? Bisa bertemu dia dengan berkoneksitas. Berkoneksitas. Itu. Bro. Ada beberapa pertanyaan lagi, bro, Yes. ini, bro ya. Dari dialog ini, bro, kenapa? Tadi saya di pendahuluan udah saya sampaikan. Kita mengangkat ini karena ada pembicaraan di Ya. media sosial itu Pak Ganjar, tadi Pak Alaraf, dan juga Pak Setara Institut Pak Hendardi mengatakan. Tadi kita udah kupas tentang Pak Ganjar, bahwa Pak Ganjar mengatakan tidak ada koneksitas di TNI itu jeruk makan jeruk, impunitas dan sebagainya. Tapi kenyatakan tidak. Nah, ada lagi bro ini, misalnya seperti Alaraf mengatakan ini peradilan militer ini adalah orde lama, rezim orde lama yang harus kita perbaiki. Inilah yang satu-satunya belum selesai katanya. Belum selesai. Agar Pak Jokowi presiden kita menyelesaikan ini. Pendapat Apa jawab Pak Jokowi? Iya, gimana? Bro? Belum terpikir merubah itu. Kenapa? Karena beliau tahu Iya. keberadaan peradilan militer itu adalah amanat Undang-Undang Dasar. 45. Iya, Oke. Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan adanya peradilan militer, peradilan umum, agama, dan ini Undang-Undang Dasar. Iya, bro. Dan ini begitu ada peradilan militer, nggak mungkin ini taruh di sana. Iya, Ini iya. di sini. Makanya peradilan militer siapa? Ditanya, siapa peradilan militer? Ya makhluk angkasa yang ke sini. Iya, Ini bro. yang ke sini. Iya, bro. Jadi jangan mimpi ini ke sini. Iya. Jangan mimpi, rubah dulu ini. Lah, kalau merubah ini, Wah, itu berhadapan dengan bahaya. jangan coba-coba berubah ini. Iya, iya. Panjang urusannya ini. Jadi dengan demikian, kalau ini tidak bisa berubah, ini juga tidak bisa berubah. Iya, bro. Iya. Karena itu jangan mimpi Iya. merubah ini. Mari kita benahi di sini. Nggak, jadi oke. Kalau dia bersama. Iya, bro. Kan itu. Iya, bro. Jadi kalau saya Gitu. lihat gini, bro, ini aku senang ya. Jadi kepada pemerhati semua publikan dimanapun berada, saya dengan Bro Seponto ini mengedukasi kita semuanya. Jadi kita janganlah melihat sesuatu itu hanya dari sudut kiri. Kalau kita lihat dari sudut kiri misalnya ini, ya garis. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini kan dia bisa lebih beda lagi. Di sini ada kupingnya. Nah, saya mengharapkan kita semuanya, para akademisi, siapapun itu, tolonglah lihat secara baik dan benar. Atau istilah kerennya itu komprehensif, kita lihat semuanya. Satu lagi bro, lagi bro. Nah, ini saya lihat begini bro, ya. Saya baca artikel, saya selalu hobi saya itu malam baca aja bro, sampai jam 1, jam 2 malam. Supaya otak saya ini nggak berhenti. Kita kan selalu telepon-teleponan bro Ya, ya. tengah malam. Ada yang mengatakan begini bro, ini
seorang pengamat intelijen, Ya. namanya Pak Amir. Apa katanya? Jadi dari 3 orang yang benar-benar menghajar terus dengan data yang kurang kuat. Tapi ini saya agak salut sama Pak Amir ini. Dia mengatakan begini, ini operasi intelijen. Karena TNI lagi namanya harum, dibuatlah operasi intelijen. Kenapa? Kata dia. Dia menjawab, kenapa? Di sini ada penyelidik dengan penyidik adalah Brigjen Asep, seorang polisi. Nah, akhirnya dia mengatakan ini akan merusak TNI yang lagi bagus, TNI yang lagi solid. Nah, pendapat bro, pandangan bro gimana kira-kira ini? Kalau intelijen itu Iya bro. melihat sesuatu itu, Iya, bro. berita dari hantu pun didengar. Didengar. Apalagi berita dari ini Iya, bro. akan menjadi pertimbangan. Iya. Ini bisa saja ada upaya-upaya dengan itu. Iya. Karena kalau kita lihat, ini seperti tersistematis. Iya bro. Setelah ini muncul para akademisi yang mendukung itu. Betul, bro. Padahal kita buktikan, Iya. para akademisi itu hanya melihat dari sebelah ini. Kenapa nggak lihat sebelah sana? Iya, iya. Setuju, Berarti bro. tidak mungkin akademisi ini, masa sih mereka nggak pernah baca itu? Iya. Lah kalau dia nggak pernah baca itu, lah bagaimana kita Ya, bukan mau akademisi, ya. akademisi? Atau akademi yang miss gitu ya. Akademi yang miss. Akademi yang miss. Jadi sebenarnya ini kita harus hormat lagi Pak Tana. Pak Tanak. Oke. Bahwa Iya. tidak salah, KPK itu harus minta maaf, itu Iya. benar beliau. Apa kata Pak itu tadi? Pak Ganjar Bilang mengatakan apa? begini. Ah. Dia bilang sebenarnya itu Pak Tanak tidak boleh minta maaf. Kenapa? Pada saat gelar itu sudah dipimpin oleh ketua KPK gelar. Terus besoknya Pak Tanak mengatakan hilaf minta maaf. Terus selanjutnya lagi beberapa hari kemudian Pak Firly mengatakan tidak ada yang salah kami semuanya. Ini kan menurut Pak Ganjar ini KPK ini udah gak karu-karuan ini semuanya. Oh, sudahlah, itu urusan dia di intern. Itu dia di Ya dalam, kan, ya? itu urusan dia intern. Oke. Tetapi Pak Tana itu Ya, jiwa mengungkap besar ya. jiwa besar hilaf, Ya. betul hilaf. Karena apa? Kalau KPK yang mengumumkan atas nama koneksitas, Ya. ya keliru. Ya, betul. Kalau atas nama koneksitas, maka jaksa. Jaksa. Iya kan? Salahnya jadi 2 kali. Ada dong. Kalau dia sendiri, Ya. ya berarti bukan ini, ya sana. Yang Ya, dia ya. cukup ini saja. Oke. Kalau split, jangan masuk punya angkasa. Iya, bro. Si manusia angkasa mempublikasi sendiri, Ya. ini sendiri. Iya, bro. Tapi kalau ini mempublikasikan itu, oh ya keliru. Makanya Pak Tana bilang, hilaf. Ya betul, hilaf. Jangan bilang salah, hilaf lah. Hilaf bro ya. Hilaf. Ya benar, hilaf. Iya, bro. Karena hilaf kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Jadi bro. ini kita sedang memberitahu. Iya, bro. Kalau ada 2 makhluk yang berkolaborasi, apapun judulnya namanya koneksitas. Koneksitas, bro. Kalau koneksitas judulnya itu Ya. Kejaksaan Agung. Hormati itu. Iya, bro. Iya, bro. Iya kan? Setuju, bro. Dan di Setuju. sini juga secara material bilang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan itu KUHAP. Hormati itu. Iya, betul, bro. Jangan bikin gaya bebas sendiri. Betul, bro. Kalau gaya bebas sendiri sangat berbahaya apabila makhluk angkasa juga bergaya bebas. Bergaya Itu bebas. bahaya. Jangan pancing dia bergaya bebas. Bro, Gitu. ini begini, bro. Jelas? Kita sudah dialog, kita mengedukasi semua, bro. Ya. Coba apa kesan bro kepada penegak hukum atau kepada akademisi hukum, Oke. apalagi dosen-dosen. Kenapa bro gini? Dosen ini bro, siswanya banyak di mana-mana. Jangan sampai keracunan. Pesan bro apa bro kepada Jadi mereka? pesan saya bagi para dosen Ya. itu ketika tampil di depan kelas sih tidak apa-apa. Tapi kalau tampil di depan umum, Ya. lihatlah secara komprehensif. Ya. Tanyalah kepada, kalau dia berbicara tentang A, tanya ke B melihat seperti apa. Ya. Sehingga ketika tampil betul-betul komprehensif. Ya. Betul-betul semua sudut sudah masuk. Ya. Karena ini bicara masyarakat. Ya. Lalu bagi penegak hukum, jangan berpikir penegakan hukum itu sendirian di dunia ini. Jangan Ya. bicara satu-satunya. Itu Ya. gimana? Ya. Nggak ada satu-satunya di bumi. Satu-satunya di situ masih ada polisi di dalam. Kalau Ya. kita bicara Masih ada ini, Kejaksaan Agung. di ya. sini ini masih ada polisi, ada Kejaksaan Agung. Jangan bilang satu-satunya. Iya, iya bro. Ya. Itu nggak bisa begitu. Hormati. Iya. Nah, ini juga sama. Ya. Itu, jadi ketika dia bergabung, hormatilah kesepakatan Ya. KUHAP itu bahwa ketika Ya. 2 makhluk melaksanakan persekongkolan, Ya. judulnya itu adalah
koneksitas. Oke, bro. Itu Oke, dia. bro. Saya juga begini, bro, sebelum kita tutup, bro. Ah. Begitu ini kan kita ya namanya kita kan tentara kan intelijen kita kan itu yang ada di belakang Loh, kita. memang kan tukang kita urus beginian. Saya baca ini, bro, tapi mudah-mudahan saya salah ini, bro ya. Mudah-mudahan saya salah ini. Saya bacalah semua riwayat hidup semuanya tentang Pak Ganjar kita ini. Rupanya memang spesialis di KPK, bro. Jadi sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu. Atau mungkin ada Ya, terkontaminasi. mungkin kalau sudah situ ya pantaslah dia hanya melihat ini, itu lupa dia membaca. Makanya karena ada lupa, hilaf tadi kan. Jadi Hilaf, ya kita mengingatkan, Pak, masih ada, Bapak kan sudah bilang ada makhluk angkasa. Iya. Pak, makhluk angkasa itu sudah disiapkan juga peradilannya. Iya, bro. Disiapkan juga, dan makhluk angkasa itu karena dia ada di angkasa, apa yang terjadi di bumi juga terjadi di angkasa. Iya, bro. Iya kan? Bukan setelah di angkasa sendiri di bumi terjadi, di sini enggak. Yang terjadi di sini kelihatan dan dia ada juga ini kan. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya gambar ini semua mari kalau kita berdebat, debatlah gambar ini. Iya. Di mana salahnya? Iya. Supaya kita tidak kemana-mana. Kemana-mana, betul. Karena kita semua ini mencoba menggabungkan. Muternya di sini lagi. Ya ini. Diserang di sini, balik ke sini. Ya, mau kemana aja? Diserang di sini, balik ke sini kan gitu aja, bro ya. Jadi kita berbicara ada fakta. Ini semua bunyi pasal yang ada. Iya. Kita tidak berbicara di sini sejarah, kita tidak berbicara ini apa, tapi kita berbicara ini adalah apa yang tertulis, apa yang dibaca, apa yang bisa kita mengerti dari tulisan itu. Oke, bro. Terima kasih, bro. Saya tutup, bro ya. Ya. Saya thank you banget. Demikian Publikans dimanapun berada, sudah berapa menit kita bincang-bincang tentang KPK dan TNI, apakah itu KUHP, apakah itu ada makhluk angkasa dan lain sebagainya. Kami tidak ada sedikit pun membela korupsi. Apakah itu Kabasarnas, dia bintang 3, Marskal Madia, Henry. Kami tidak ada membela siapapun. Kami benci dengan korupsi. Saya dengan Brur Ponto saya benci dengan korupsi karena kami dulu waktu aktif itu tugas kami membantai orang-orang yang korupsi, narkoba dan teroris. Ini yang mau kami sampaikan kepada semuanya. Jadi kami mohon maaf dengan Pak Ganjar, dengan Pak Araf, dan juga dengan Pak Hendardi. Kami tidak ada niat apapun karena bapak-bapak semua sudah di media sosial. Kami menampilkan ini supaya anak-anak didik kita tidak ada yang salah, tidak ada yang keracunan tentang apa yang disampaikan KPK dengan TNI ini. Usul kami, bacalah semuanya, peradilan umum atau militer atau pengadilan sipil di militer, bacalah kita semuanya karena semua kita mempunyai aturan main sendiri-sendiri. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan kami ini dapat membangun kita semuanya. Kami tidak ada yang benci, kami senang dengan NKRI, kami senang dengan KPK, polisi, Kejaksaan Agung, peradilan militer, kami senang semuanya. Namun marilah kita berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, terima kasih bro ya. Yes. Jangan bosan bro ya. Oke.